Oleh karena itu, sahabat pembelajar, disinilah pentingnya integritas itu harus kita rawat dan kita jaga sama-sama. Ada 9 nilai integritas atau 9 nilai anti korupsi, kita sebut saja namanya Jumat Bersepeda Kakak. Nantinya ini mau ditambahkan menjadi 10, menjadi 100, menjadi 1000, silahkan. Atau mau disesuaikan dengan di instansi teman-teman sahabat pembelajar, itu juga bisa dilakukan. Ada 9 nilai anti korupsi atau 9 nilai integritas yang KPK selalu bawa, yaitu Jumat Bersepeda Kakak. Apa saja? Jumat, jujur, mandiri, tanggung jawab, bersepeda, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kakak itu adalah kerja keras. Kami titip 9 nilai ini dulu, sahabat pembelajar, untuk bisa kita lakukan sama-sama, kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya di dalam kehidupan pekerjaan, tapi juga di dalam kehidupan sosial kita, kehidupan keluarga kita terapkan sama-sama. Kita mulai dulu dari nilai yang nomor 1, yang paling utama, dan biasanya paling sulit, yaitu jujur. Inilah kenapa jujur selalu di awal. Kita mulai dulu. Apakah kita sudah jujur dengan pekerjaan kita? Apakah kita sudah menjalankan amanah dalam pekerjaan dengan baik atau belum? Apakah kita sudah mulai berani memperingatkan teman-teman kita yang akan berpotensi melakukan kesalahan, mengingatkan mereka, memberikan solusi dan sebagainya. Ini semuanya kita bisa mulai dulu dari jujur kepada diri kita. Apakah integritas kita sudah cukup baik untuk bisa kita rawat, kita tanamkan, kita kemudian tumbuhkan kembali, dan kemudian selanjutnya kita bisa sebarkan ke lingkungan kita. Lingkungan kita sekali lagi bisa jadi di lingkungan pekerjaan, lingkungan sosial, maupun lingkungan keluarga. Kenapa? Karena hal-hal yang berkaitan dengan integritas tidak bisa dilakukan oleh diri kita sendiri. Tapi kita juga perlu bersama dengan orang lain, bersama dengan rekan kerja kita, bersama dengan pasangan di rumah, anak-anak kita, bersama dengan lingkungan sosial kita, ayah, ibu, adik, kakak, tetangga, itu juga perlu diajak gitu ya. Jadi tidak hanya oleh diri kita sendiri yang melakukan gitu, tapi kita bisa mulai menanamkan, bisa mulai memperkuat nilai tersebut di dalam diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum kita sebarkan kepada orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Karena upaya pencegahan korupsi itu perlu peran serta masyarakat. Kita bisa mulai dulu dari sadarkan tahap hukum, sampai dengan di dalam nanti step berikutnya kita bisa mengingatkan mereka, kita bisa mengajak mereka, atau nanti yang lebih advance lagi kita bisa sampai ke dalam berani melaporkan jika ada potensi terjadi tindak pidana korupsi, utamanya di instansi kita. Kalau ada yang berani melaporkan, dijamin aman. Jadi identitasnya tidak akan terbongkar selama diri kita sendiri juga tidak membongkar bahwa kita sedang melakukan pelaporan terjadinya tindak pidana korupsi, baik itu di instansi kita atau di tempat lain yang serasa memang ada potensinya gitu ya. Kemudian di sini kalau kita bicara dengan ASN, bicara dalam pekerjaan, kita tidak bisa bicara hanya diri kita sendiri. Tentunya pimpinan kita, pemimpin kita di dalam instansi juga mempunyai peran penting dan menjadi peran kunci gitu ya di dalam menentukan kebijakan-kebijakan apa saja yang akan terjadi di instansi kita, kemudian apa saja yang akan dilakukan di dalam norma-norma itu akan berlaku di dalam kantor kita gitu ya. Lalu bagaimana nanti instansi akan mengkomunikasikannya baik itu secara tertulis maupun secara tidak tertulis kepada insan pembelajar gitu ya, semuanya kepada sahabat pembelajar. Kemudian bagaimana budaya integritas itu juga akan ditegakkan di instansi kita. Oleh karena itu, kembali lagi tidak hanya diri kita sendiri yang juga harus menguatkan, tetapi kita juga perlu didukung oleh pimpinan kita, oleh kebijakan yang juga diterapkan di dalam instansi kita. Nah, sahabat pembelajar, ini adalah episode mengenai integritas. Nanti kita akan bicara lebih lanjut mengenai integritas. Terima kasih. Sampai jumpa pada video pembelajaran Tangerang Government University berikutnya. Tangerang Gorfu, ayo belajar.